Halo, selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana metode konsep sentence dapat meningkatkan keterampilan menulis tes diskusi siswa kelas 9. Jadi, simak terus video ini sampai habis ya. Apa itu konsep sentence? Menurut Slavin, konsep sentence adalah suatu teknis atau variasi dari cooperative learning yang dikembangkan oleh Robert E. Slavin dari The Johns Hopkins University. Konsep artinya sebagai konsep, sedangkan sentence diartikan sebagai kalimat. Jadi konsep sentence adalah suatu metode pembelajaran yang mengajak siswa untuk membuat kalimat berdasarkan konsep-konsep yang telah dipelajari. Lalu, bagaimana penerapan konsep sentence untuk meningkatkan keterampilan menulis teks diskusi? Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan. Pertama, guru menyajikan topik atau masalah yang akan dibahas dalam teks diskusi, misalnya tentang penggunaan gadget di sekolah atau tentang kebijakan pemerintah terkait pandemi. Kedua, guru membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil yang heterogen, yaitu terdiri dari siswa dengan kemampuan dan latar belakang yang berbeda. Ketiga, guru memberikan waktu kepada setiap kelompok untuk menentukan minimal 4 kata kunci atau konsep yang berkaitan dengan topik atau masalah tersebut. Kata kunci atau konsep tersebut harus mencerminkan sudut pandang atau argumen kelompok terhadap topik atau masalah tersebut. Yang keempat, guru meminta setiap kelompok untuk membuat satu kalimat utuh yang mengandung keempat kata kunci atau konsep tersebut. Kalimat tersebut harus menjelaskan secara singkat posisi atau sikap kelompok terhadap topik atau masalah tersebut. Kalimat tersebut disebut sebagai konsep sentence. Kelima, guru mengumpulkan semua konsep sentence dari setiap kelompok dan menuliskannya di papan tulis atau media lainnya. Guru kemudian meminta siswa untuk membaca dan membandingkan konsep sentence dari kelompok lain dengan kelompok mereka sendiri. Yang keenam, guru memfasilitasi diskusi kelas tentang konsep sentence yang telah dibuat oleh setiap kelompok. Guru dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan bimbingan atau umpan balik yang dapat membantu siswa dalam mengembangkan dan mempertahankan argumen mereka. Guru juga dapat mengajak siswa untuk mencari fakta-fakta atau data-data yang mendukung atau menolak argumen mereka. Dan yang ketujuh, guru memberikan tugas kepada setiap kelompok untuk menulis tes diskusi berdasarkan konsep sentence yang telah dibuat. Tes diskusi tersebut harus memiliki struktur yang jelas, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Pendahuluan berisi tentang latar belakang dan pernyataan masalah. Isi berisi argumentasi pro dan kontra terhadap masalah tersebut. Penutup berisi simpulan dan saran dari penulis. Kedelapan, guru mengumpulkan dan menilai teks diskusi yang telah ditulis oleh setiap kelompok. Guru dapat menggunakan rubrik penilaian yang mencakup aspek-aspek seperti kesesuaian dengan topik, kejelasan dengan argumen, keakuratan data, keteraturan struktur, dan kebenaran ejaan dan tata bahasa. Dengan penerapan konsep sentence ini, diharapkan siswa dapat meningkatkan keterampilan menulis tes diskusi karena mereka dapat mengidentifikasi dan memilih kata kunci atau konsep yang relevan dengan topik atau masalah yang dibahas, membuat kalimat utuh yang mencerminkan posisi atau sikap mereka terhadap topik atau masalah tersebut.
membaca dan membandingkan pendapat atau argumen dari kelompok lain dengan kritis dan objektif, berdiskusi dan berkolaborasi dengan anggota kelompok dalam menyusun dan menyampaikan argumen mereka, menulis teks diskusi dengan struktur yang jelas, logis, dan koheren, menyertakan fakta-fakta atau data-data yang valid dan relevan untuk mendukung atau menolak argumen mereka, menumbuhkan sikap positif dan percaya diri terhadap kemampuan menulis mereka. Demikianlah pembahasan saya tentang penerapan konsep sentence untuk meningkatkan keterampilan menulis teks diskusi siswa kelas 9. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pause.